ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanillah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Nazm Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwat, kita sudah masuk di bab hal dan bab tamyiz ya. Pada malam hari ini kita akan jelaskan di bab hal dan tamyiz. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita sudah menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca mansub. Bahwasanya jumlah isim yang dibaca mansub kemarin yang disebutkan penulis ada berapa? 13. 13. Apa saja itu? 3 yang sudah dijelaskan. Satu, dibuka mikrofonnya, Ikhwan. Ikhwan, dibuka mikrofonnya juga. Maf'ulun. Maf'ulun bih. Bukan. Yang tiga yang sudah dijelaskan di marfu'at. Satu. Maf'ul mutlaq. Bukan. Yang sudah dibahas di marfu'at itu mansubatnya. Satu apa? Khobar kana, Ustaz. Khobar kana. Dua. Dua isim inna. Ketiga. Tawabi. Bihi donna. Bukan. Donna. Bukan. Donna. Zonna. Maf'ulnya zon. Maf'ulnya Zonna. donna. Ya, maf'ulnya dari zonna. Donna. Itu 3 yang sudah dibahas di marfu'at ya. Ya, Nah, Ustaz. sekarang yang 10-nya yang akan dibahas di mansubat. Satu apa? Ikhwan, mana suaranya Ikhwan ini? Satu. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Dua. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlak. Tiga. Maf'ulun fih. Maf'ulun fi. Empat. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli atau maf'ul Lahu. maf'ul apa namanya? Maf'ul min lahu. Maf'ul. Ya, maf'ul li ajli, maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Yang kelima, Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. maf'ul ma'ah ya. Itu yang disebut dengan nama apa namanya itu 5? Mafa'il. Al-mafa'ilul khams. Ya. Kemudian 2 yang berpasangan apa? Hal dan tamyiz. Hal dan tamyiz. Kemudian 3 yang memiliki adat apa? Musanna, munada, Mustasna, munada dan isimlah. dan isimlah. Ya, Saharuddin Zidan, ya coba dibuka mikrofonnya ya. Ya Ikhwan, masa mau dikalah sama akhwat. Baik. Sudah kita bahas maf'ul bi kemarin, kemudian maf'ul fi juga atau dzaraf, kemudian maf'ul mutlak masdar. Sekarang beliau masuk ke pembahasan hal ya. 2 maf'ulnya beliau belakangkan ya, Beliau masuk sekarang hal. Tapi sebelum masuk di hal dan tamyiz ini saya lupa ya, pembahasan harusnya saya bahas di awal mansubat ya. Ikhwan wa akhwat ya. Penyusun dari kalam ya, kalam itu ada 2 ya. Penyusun dari kalam itu ada 2. Ada umdah dan ada fadlah.
Ada umdah dan ada fadlah. Saya lupa jelaskan ini di awal mansubat ya. Ada umdah dan ada fadlah. Jadi kalam itu penyusunnya ada berapa? Ada dua, Ustaz. Kedua, Ada dua. Yang pertama apa? umdah. Umdah. Yang kedua Fadlah. fadlah. Kalau umdah ya, umdatul kalam yaitu kedudukan yang menjadi pokok di dalam kalimat. Itu namanya umdatul kalam. Adapun fadlah itu sebaliknya. Fadlatul kalam itu adalah tambahan di dalam tambahan di dalam sebuah perkataan, sebuah kalam. Yang dimana antum harus ketahui ya, ikhwan wa akhwat, bahwasanya isim-isim yang marfu, masih ingat 7 isim yang marfu kemarin? 1. Fa'il. Fa'il. 2. Naibul fa'il. Naibul fa'il. 3. Mubtada. 4. Khobar. Khobar. 6. 5. Isim kana. Isim kana. 6. Khobar Khobar inna. inna. Khobar inna. Ya. Yang antum harus ketahui 6 tersebut marfu'at merupakan i'rab umdatul kalam. Menunjukkan bahwasanya marfu'at ya, isim yang kedudukannya marfu. Ada apa dengan isim yang kedudukannya marfu kalau dia umdatul kalam? Konsekuensinya ikhwan apa? Kedudukan pokok dalam kalimat. Ahsan. Konsekuensinya isim-isim yang marfu pasti ada di dalam kalam. Pasti. Tidak mungkin tidak ada. Maka isim yang marfu itu umdatul kalam, pasti ada dalam kalimat. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada di dalam kalimat. Ya. 6 ya, 1 dari 6 ya, 1 dari 6 tersebut minimal pasti harus ada dalam kalimat. Ya. Minimal harus ada dalam kalimat. Itu 1. 2, jenis yang kedua ada namanya fadlah, ya, fadlatul kalam. Yang dimana fadlatul kalam itu tadi apa namanya? Tambahan di dalam Tambahan dari kalimat. Artinya adalah ya, tanpa hal tersebut kalimat itu sudah dianggap sempurna. Ya, pada asalnya. Fadlah. Dan yang dimana antum harus ketahui bahwasanya isim-isim yang mansub, mansub yang kita bahas sekarang 13, itu seluruhnya secara umum fadlah. Seluruhnya secara umum fadlah. Maka kalau misalnya isim mansubat fadlah, ikhwan akhwat, maka konsekuensinya apa? Hanya sebagai tambahan di dalam kalimat. Iya, hanya sebagai tambahan dalam kalam. Ya, hanya sebagai tambahan di dalam kalam. Ya. Oleh karenanya ketika antum baru belajar nahwu, yang paling pokok antum belajar apa? Marfu'at atau mansubat? Marfu'at. Marfu'at dulu. Marfu'at. Oleh karenanya Durusul Lughah jilid 1 membahas marfu'at. Membahas marfu'at sama di awal Durusul Lughah jilid 2 membahas marfu'at. 90% marfu'at itu dibahas di Durusul Lughah jilid 1 dan awal jilid 2. Gitu. Nah, makanya itu salah satu bagusnya Durusul Lughah ya, karena antum sudah diperkenalkan umdah ya, pokok dalam kalimat. Maka oleh karenanya, karena antum belajar nahwu, orang yang pertama kali belajar nahwu wajib belajar umdatul kalam terlebih dahulu. Wajib belajar umdatul kalam. Ya, tidak usah belajar fadlah.
gitu. Nah, makanya kita pilih Durussulugo kemarin ya, 3 angkatan. Karena ya, Durussulugo memperkenalkan umdah, pokok-pokok di dalam kalimat. Ya, yang mana yang harus tidak boleh tidak antum harus kuasai. Nah, kalau mansubat ya boleh tidak dikuasai sebenarnya, tapi ya bukan boleh tidak dikuasai, lebih tepatnya kita kuasai belakangan. Ya, kita kuasai belakangan sebelum Umdatul Kalam. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama, itu catatan pertama ya. Kemudian catatan kedua berkaitan dengan umdah dan kalam, ya. Kalau di dalam kalimat ikhwan, kita sepakat bahwasanya umdatul kalam ada. Ya kan? Kita sepakat dulu. Nah, akan tetapi yang membuat kalimat itu panjang justru bukan umdatul kalamnya, tapi fadlahnya malahan. Ya, fadlahnya. Nah, yang membuat kalimat di dalam bahasa Arab ikhtu ikhwan akhwat panjang bukan umdatul kalamnya, tapi fadlahnya. Fadlahnya, tambahannya itu yang bikin panjang di dalam kalimat. Ya, maf'ulun bihnya, maf'ulun mutlaknya, maf'ulun fihnya dan seterusnya. Nah, itu yang kasih bikin panjang dalam kalimat. Kalau umdah itu sederhana. Umdatul kalam itu sederhana. Nah, yang kasih bikin panjang itu fadlahnya. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau melakukan pemahaman yang lengkap tentang kalimat, ya wajib belajar fadlah juga. Ya, fadlatul kalam. Nah, ini catatan dengan hal tersebut. Baik, fahimtum jami'an, ikhwan akhwat? Fahimna Ustaz. San, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita masuk di bab hal ya. Bab hal. Kata penulis atau kata Nazim rahimahullahu taala, babul hali. Al-halu wasfun intisabin ati mufassiran limubhamil hayati. Wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhra. Kaja'a Zaidun raqiban malfufa wa qad darabtu 'abdahu maktufan wa qad yaji'u fil kalami awwala wa qad yaji'u jamidan muawwala wa sahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafun wa qad yaji' munakkar. Nah, ini bab hal ya. Di bab hal ini kita sudah sampai bait keberapa? 199. 29 Ustaz. 199 nih, Masya Allah ya. Sudah bait 199 kita. Baik, kita mulai dari bait 199 sampai bait 200. Kata penulis, al-halu wasfun zuntisabin ati mufassiran limubhamil hayati. Wa innama yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhar. Di bait 199 sampai 200 ini kita dapatkan permasalahan atau masail, yaitu definisi dan hukum hal. Definisi dan hukum hal. Kata penulis, al-hal wasfun zuntisabin ati. Hal merupakan sifat yang datang secara mansub. Ya, yang datang dihukumi mansub. Hal merupakan sifat yang datang dihukumi mansub. Mufassiran limubhamil hayati, yang menjelaskan atau yang menafsirkan keadaan yang samar. Yang menafsirkan keadaan yang samar. Wa innama yu'ta bihi munakkara. Hal hanyalah datang
dengan bentuk isim nakiro. Hal hanyalah datang dalam bentuk isim nakiro. Wa ghaliban yu'ta bihi mu'akhkhar. Dan kebanyakannya datang secara muakhar, dan kebanyakannya datang secara muakhar. Baik, sekarang kita akan jelaskan. Kata penulis, hal merupakan sifat yang datang apa? Tadi? Dihukumi mansub. Dihukumi mansub. Yang datang dihukumi mansub, ya. Maka di sini definisinya, ya, hal merupakan sifat yang datang dihukumi mansub yang menjelaskan keadaan yang masih sama. Maka definisi hal di sini adalah sifat, ya, isim yang mansub yang datang menjelaskan keadaan yang samar. Isim yang mansub yang datang menjelaskan keadaan yang samar. Nah, kalau isim mansub jelas, ya, kita bahas tentang isim yang mansub. Tapi kita akan jelaskan dulu yang dia maksudkan di sini dengan sifat, ikhwan. Yang dimaksudkan di sini dengan sifat, ya, hal itu adalah sifat wasfun. Kenapa bisa dikatakan wasfun, sifat? Nah, di sini ada dua tafsiran, ya, yang saya dapatkan dari penjelasan dari para pensyarah, ya, dari pensyarah. Kenapa dikatakan sifat? Tafsiran pertama, dan ini dua benar tafsirannya, wasfun. Tafsiran pertama yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Bajuli, itu nanti apa namanya, saya beristighfar dengan syarah beliau itu. Hal itu adalah sifat. Kenapa bisa? Karena hal dibentuk dari isim mushtaq, bukan isim jamid. Kenapa tadi? Kenapa hal itu disebut sifat? Karena Hal hal dibentuk bentuk dari isim mustaq. Bukan dari isim, Jamid. bukan dari isim jamid. Apa itu isim mushtaq? Apa itu isim jamid? Ya. Kalau isim mushtaq, saya tulis, ya. Kalau isim mushtaq, ya, saya tulis. Kalau isim mushtaq adalah isim yang berasal dari akar kata dasarnya fiil. Ya, akar kata dasar fiil. Ya, maksudnya ada akar katanya, itu namanya mushtaq. Sedangkan jamid, ya, jamid adalah isim yang tidak memiliki akar kata. Tidak memiliki akar kata. Contohnya misalnya katibun. Saya tulis, ya. Katibun. Itu katibun asalnya fiil apa itu? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Itu isim mushtaq atau isim jamid? Mushtaq. Isim Mustaq. mushtaq. Ya, isim mushtaq. Itu, ya. Nah, itu contoh dari isim mushtaq, ya, isim mushtaq. Adapun isim jamid, ya, banyak contohnya. Misalnya
Fakihatun. Fakihatun. Buah. Ya, buah. Ya, tidak ada asalnya dari fi'il madi fakihatun. Ya, memang seperti begitu. Ya, itu namanya jamid. Ya, jamid. Maka hal itu merupakan sifat. Apa itu sifat tadi penjelasannya? Karena hal dibentuk dari isim mushtaq. Bukan isim Isim jamid. mushtaq. Bukan isim Jamid. Jamid. isim jamid. Karena hal dibentuk dari isim mushtaq, ikhwan wa akhwat, maka hal dibentuk dari satu isim fa'il, dua isim maf'ul, atau ketiga sifat musyabbah. Sifat Musyabbah. musyabbah. Nah, maka ini karena hal dibentuk dari isim mushtaq, maka hal itu berasal dari isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah. Ya. Maka ini penjelasan tentang makna dari wasf ya. Adapun makna kedua dari Al-Bajuri saya tidak usah jelaskan ya, karena ini fi mahal ya. Tuh, saya jelaskan saja. Itu makna pertama dari sifat ya. Makna pertama dari sifat. Makna yang kedua dari sifat ya, wasfun ya, hal itu adalah sifat. Makna kedua adalah hal bisa dibentuk dari bentuk mufrad dan bisa dibentuk dari bentuk ghairu mufrad. Hal bisa dibentuk dari apa? Mufrad. Bentuk mufrad. Dan Mufrad bentuk dari dan goiru. bisa dibentuk dari Goiru mufrad. Ghairu mufrad. dari ghairu mufrad ya. Kalau hal dibentuk dari mufrad, inilah yang kita bahas hal sebenarnya bentuknya mansub. Ya, bentuknya mansub. Nah, itu ghairu mufrad. Contohnya tadi isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah. Itu adalah bentuk mufrad. Adapun dalam bentuk dia bisa berbentuk jar majrur, bisa dibentuk menggunakan zorof, bahkan bisa dibentuk dengan kalimat. Dan jika dibentuk menggunakan kalimat, misalnya harus menggunakan yang disebut dengan nama waw haliyah. Apa nama? Putus-putus Ustaz. Halo, sekarang bagaimana suaranya? Sudah jelas Jelas. Ustaz. Iya, harus menggunakan kalau dia dalam bentuk jumlah harus menggunakan waw haliyah. Menggunakan apa? Wawul haliyah. Hadir. Waw haliyah. Waw haliyah. Saya tulis ya. Al waw haliyah. Gitu ya. Contoh, saya kasihkan contoh. Saya kasihkan contoh. Misalnya Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ja'a itu apa? Fi'il madhi. Fi'il madi. Kalau Zaidun? Fa'ilun. Fa'ilun. Zaidun fa'il marfu. Rakiban itu apa? Hal. Hal. Hal ya, hal. Ya, hal. Apa hukumnya hal? Mansub. 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 Ya, mansub. Ya, tandanya fathah ya. Nah, ini bentuknya hal dalam bentuk mufrad.
ya. Hal dalam bentuk mufrad. Adapun hal dalam bentuk jumlah misalnya misalnya nah, apa bacanya itu? لا تشرب وأنت قائم. وأنت قائم. La tashrab wa anta qaimun. Jangan kamu minum Dalam dan keadaan kamu wawunya di sini wawunya di situ tidak dikatakan waw dan ya, bukan waw atof ya, tapi wawunya namanya waw haliyah. Ya. Waw haliyah, waw yang menunjukkan dalam keadaan. Karena anta qaimun itu memang mubtada dan khobar. Tapi mubtada dan khobarnya itu sebagai hal menjelaskan keadaan tashrabnya, antanya. Ya. La tashrab wa anta qamin. Janganlah kamu minum dalam keadaan kamu berdiri. Maka wawnya di situ namanya waw haliyah. Nah, maka ini bentuk dalam masalah sifat ya, sifat yaitu berupa isim mufrad atau ghairu mufrad. Kalau isim mufrad yang kita bahas sekarang ya mansub. Kalau ghairu mufrad bisa jar majrur, bisa dzaraf, bisa juga jumlah. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Mufassiron limubhamil hayati. Hal berfungsi sebagai menjelaskan keadaan yang sama. Menjelaskan keadaan yang samar. Ya. Gitu. Nah, perhatikan di situ ikhwan. Hal itu berfungsi menjelaskan keadaan. Itu kata kuncinya. Kalau antum belajar mansubat, ya, antum belajar mansubat itu antum hanya menghafal, harus mengetahui saja kata kunci dari mansubat. Kata kunci dari mansubat. Kalau kata kuncinya hal, kata kuncinya adalah dalam keadaan. Ya. Nah, itu keywordnya, ya, keywordnya hal. Dalam keadaan apa? Gitu. Kalau maf'ulun bi apa? Maf'ulun bi apa kata kuncinya, ikhwan? Keterangan yang dikenal pekerjaan. Ya, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kalau antum mau cari maf'ulun bi dari sebuah kalimat, antum harus bagaimana? Fa'il. Contohnya doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron. Apa yang dilakukan? Doroba Zaid Amr. Caranya adalah antum harus berikan pertanyaan berkaitan dengan fiilnya, dua pertanyaan, yaitu apa yang atau siapa yang. Kenapa? Nah, maka doroba Zaidun Amron berarti apa yang dia pukul atau siapa yang dia pukul. Nah, gitu. Bukan siapa yang memukul, karena kalau siapa yang memukul itu fa'il. Iya, Ustaz. Fa'il, iya kan? Iya. Kalau siapa yang dia pukul itu berarti maf'ulun bihnya. Nah, gitu. Contoh misalnya, qatala rajulul hayyata. Qatala rajulu al hayyata. Ya, objek, ya betul. Tapi antum kalau objek kan masih ya bagaimana ya maksudnya objek itu. Carikan keywordnya. Contoh, qatala rajulul hayyata. Ya. Qatala rajul hayyata. Laki-laki itu telah membunuh ular. Bagaimana caranya kita mengetahui maf'ulun bih? Apa yang dibunuh laki-laki itu?
Apa yang dibunuh atau Ya. apa yang dibunuh atau Siapa yang membunuh ular? siapa yang dibunuh? Apa yang dibunuh atau siapa yang dibunuh? Nah, itu kata kuncinya maf'ulun bih. Kemudian yang kedua, kata kuncinya maf'ulun mutlak, ya. Kalau kata kuncinya maf'ulun mutlak apa? Nah, itu ada 3 kemarin, yaitu penegasan. Yang kedua, menjelaskan Bilangan. apa? Bilangannya atau menjelaskan jenis fiilnya dengan catatan isimnya tersebut harus berasal dari masdarnya fiil tersebut. Ya, jadi kata kuncinya apa namanya? Maf'ulun mutlak, yaitu masdar dari fiilnya tersebut. Masdar dari fiilnya tersebut. Nah, itu kata kuncinya maf'ulun mutlak. Kemudian kata kuncinya maf'ul fi, zorof zaman atau zorof makan. Apa kata kuncinya? Di mana atau kapan? Ikhwan, di mana atau kapan? Ahsan. Kalau di mana berarti zorof Makan. zorof makan. Kalau kapan? Zaman. Zorof zaman. Nah, itu kata kuncinya maf'ulun fi. Sedangkan kata kuncinya hal, apa kata kuncinya? Bagaimana? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Gitu. Iya. Itu kata kuncinya hal, ya. Kata kuncinya. Maka hal itu menjelaskan keadaan yang masih samar. Kembali baitnya. Kata penulis, wa innama yu'ta afwan. Wa innama yu'ta bihi munakkara, ya. Hal datang dengan nakira, wa ghaliban yu'ta bihi muakhkhara, dan kebanyakan datang dengan muakhkhar. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kaidah tentang hal. Kaidah tentang hal. Hal, ikhwan, ya, hal itu memiliki sahibul hal. Ya. Hal itu memiliki apa? Sahibul hal. Ya, pemilik keadaannya. Pemilik keadaannya. Nah, sahibul hal itu dia bisa fa'il, dia bisa maf'ulun bi, bahkan dia bisa mubtada sebenarnya. Bahkan dia bisa mubtada. Ya. Jadi tidak selamanya harus fa'il, ya, yang jadi sahibul halnya. Dia bisa maf'ulun bi juga, ya. Nah, sekarang kita mulai dari kaidahnya hal. Hal, kata penulis, yu'ta bihi munakkar. Hal itu wajib nakirah. Hal itu wajib nakirah. Itu satu. Ya. Yang kedua, beliau katakan wa ghaliban yu'ta bihi muakhkhar. Kebanyakan datang dengan muakhkhar. Yang kedua adalah hal wajib berada muakhkhar, di belakang. Di belakang sahibul hal. Nah, gitu ya. Apa tadi syaratnya? Wajib nakiro.
Berada di Nakirah. Di akhir. sahibul hal. Ada di belakang Sahibul. sahibul Dan di belakang sahibul Hal. hal. sahibul hal. Nah, maka ini apa namanya? Ini yang antum harus ketahui tentang syarat dari hal itu sendiri. Hal itu sendiri. Nah, beliau kasihkan contoh ya. Contohnya di bait berikutnya ya. Bait berikutnya. Bait 201 dan 202. Kaja'a Zaidun rakiban malfufan wa qad darabtu abdahu maktufan wa qad yaji'u fil kalami awwalan wa qad yaji'u jabidan muawwalan. Kata penulis, ka seperti, nah beliau kasihkan contohnya ya, seperti ja'a Zaidun rakiban malfufan, ya, Zaid datang dalam keadaan berkendara, yang ya, yang terbungkus ya, malfufan maksudnya yang terlilit ya, mungkin terlilit sarungnya mungkin ya, yang mana di situ halnya ikhwan rakiban, itu hal yang pertama ya. Mana sahibul halnya rakiban? Malfufan. Sahibul hal yang punya itu hal, yang punya hal. Siapa? Zaidun ahsan. Tapi antum perhatikan, rakiban bukan hal saja, tapi malfufan juga hal. Malfufan juga ya, malfufan ya, terlilit atau terbungkus, dalam keadaan terbungkus. Sahibul halnya mana? Malfufan. Rokiban Ustaz. Mana sahibul halnya? Rokiban. Masa rakiban sahibul halnya? Zaidun. Tetap apa namanya? Zaid yang jadi sahibul halnya ya. Sahibul halnya. Jadi apa namanya? Rakiban ya, dia hal untuk Zaid sebagaimana malfufan juga hal untuk Zaid ya. Jadi pertanyaannya tadi saya katakan hal itu pertanyaannya adalah dalam keadaan apa? Maka dalam rakiban dalam keadaan berkendara, malfufan ya dalam keadaan ya terlilit atau terbungkus ya, terbungkus. Kita sebentar lihat contohnya di dalam Al-Qur'an. Lanjut lagi. Wa qad darabtu abdahu maktufan. Dan sesungguhnya saya telah memukul budaknya maktufan ya, dalam keadaan terikat. Maktufan artinya dalam keadaan terikat. Wa qad darabtu abdahu maktufan. Saya telah memukul budaknya dalam keadaan terikat. Sekarang saya tanya, yang mana darabtu dulu? Darabtu itu apa? Darabtu. Fi'il dan fa'il. Kalau abda? Maf'ulun bi. Ahsan ya. Ingat kembali soalnya maf'ulun bi, apa yang dia pukul atau siapa yang dia pukul. Nah, itu pertanyaan dasar dari maf'ulun bi ya. Apa yang saya pukul atau siapa yang saya pukul? Abdahu. Abda maf'ulun bi dan mudhaf. Hu-nya itu mudhafun ilai. Ya, dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhaf. Maktufan apa kedudukannya? Hal Ustaz. Hal. Mana sahibul halnya? Abda. Abda.
ya. Tidak mungkin sohibul halnya tu ana. Masa antum memukul dalam keadaan terikat tangannya? Gitu. Ya. Jadi di contoh ini penulis berikan contoh sohibul halnya bisa fa'il sebagaimana Z tadi, dan sohibul halnya bisa Maf'ul bi. maf'ulun bi. Ya. Sekarang lanjut lagi. Wa qad yaji'u fil kalami awwalan, dan terkadang hal berada di awal kalimat, dan terkadang hal berada di awal kalimat. Wa qad yaji'u fi jamidan muawwal, dan terkadang dia datang sebagai isim jamid yang ditakwil. Dan terkadang dia datang sebagai isim jamid yang Takwil. ditakwil. Ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kita katakan di awal pembahasan bahwasanya hal ikhwan awal atau di akhir? Ya. Muakhir atau mutaqaddim? Mu'akhir, Ustaz. Muakhir. Ya, muakhir di bait 200 tadi, bait 200 ya. Wa ghaliban yu'ta bihi muakhir. Nah, datang pada terakhir. Nah, tapi beliau katakan tapi kadang-kadang datang juga di awal. Nah, makanya itu saya katakan yang kasih bikin pusing nahwu itu ini pembagiannya ini. Ya, ada kaidahnya, ada pengecualiannya, ada kaidah, ada pengecualiannya. Nah, ini yang kasih bikin ribet nahwu, ya. Ya, bikin ribet nahwu. Tapi saya katakan kepada antum sekali lagi bahwasanya kalau antum ribet di pembagian, kembali ke pokok awal dulu. Ya. Kembali ke pokok awal. Nah, kadang-kadang ya hal bisa datang di awal kalimat, ya. Kalimat, ya. Contoh misalnya hal dalam bentuk istifham. Nah, hal dalam bentuk istifham itu di awal. Contohnya, kaifa jaa Zaidun? Kaifa jaa Zaidun? Nah, apa artinya itu kaifa jaa Zaidun? Bagaimana Zaid kedatangan Zaid? Bagaimana Keadaan Zaid datang? Kaifanya itu adalah isim istifham lil haliyah. Isim istifham yang menunjukkan hal keadaan. Makanya dia diawalkan. Bahkan dia wujuban, wajib diawalkan. Wajib diawalkan. Ya, wajib diawalkan. Contoh di dalam Al-Quran. Ya, contoh di dalam Al-Quran yang wajib diawalkan. Coba saya minta dibaca siapa? Saharudin, Pak Saharudin. Bisa didengar? Saharudin. Baik, belum didengar. Zidan Triluka bisa didengar? Zidan. Ya. Coba Zidan dan ikhwan dan akhwat yang lain coba dibuka surah Al-Qamar ayat ke-7. Surah Al-Qamar ayat 7. Surah Al-Qamar ayat 7. 7. Ya, silakan.
Silakan. Ayat berapa tadi Kak? Tuh, ya. Eh, Kasih dekat mikrofonnya. Zidan. Zidan. Kasih dekat mikrofonnya. Udah dekat nih, Kak. Kurang jelas ya Kak? Sedikit kurang jelas. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Artinya, Artinya enggak, Quran terjemahan tuh nih Kak. hmm, Bukan Quran terjemahan. oh bukan Quran terjemahan. Oke, coba Nur Aini dilengkapi ya Nur Aini. Ya Ustaz. Sambil menundukkan pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Iya, khusyan absaruhum yakhrujuna minal ajdas. Ya, ya pandangan mereka itu ya dalam keadaan tertunduk, ya, takut, ya, mereka keluar dari kuburan-kuburan. Sekarang saya tanya, yang mana halnya di situ, ikhwan? Khusyan, khusyan, ya, khusyan. Jadi asalnya itu begini. Ya, asalnya begini, absaruhum khashi'ina, ya, absaruhum khashi'ina, ya, ya, pandangan-pandangan mereka dalam keadaan takut, ya, takut. Nah gitu. Nah itu contoh dari hal yang diawalkan, ya, diawalkan. Sekarang kita lanjut lagi. Wa qad yaji'u jamidan muawwala, ya, dan terkadang datang juga dalam bentuk jamid, isim jamid yang ditakwil. Isim jamid yang ditakwil. Tadi kita sudah katakan bahwasanya hal itu dalam apa? Isim apa, ikhwan? Nakirah. Alhamdulillah. Isim apa? Nakirah. Ya itu kalau nakir bukan lawannya dan jamid. Apa tadi lawannya jamid? Mustaq. Mushtaq. Ya, mushtaq. Nah, kita sudah kasihkan kaidah di awal, al-halu wasfun. Hal itu sifat dan sifat itu isim mushtaq, bukan isim jamid. Ya. Nah, artinya berasal dari isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah. Tapi kadang-kadang kata penulis kadang-kadang datang dalam bentuk jamid, tapi yang ditakwilkan. Contohnya adalah, saya coba kasihkan contoh, saya coba minta, coba dibaca Herjan Pandi Kusnadi. Herjan, Pak Herjan. Herjan, bisa didengar? Oke, coba Nana bisa didengar? Kayaknya sudah tertidur semua kayaknya. Sudah, sudah tertidur kah? Coba Nida Bilqis, Nida. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Nida dan Ikhwan coba dibuka surah An-Nisa ayat ke-71. An-Nisa ayat 71.
71 Ustaz. Dia. Assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi Silakan. minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Nanti. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Ahsan. Perhatikan di situ ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Yang mana halnya di situ ikhwan? Subatin. Subatin jami'a. Subatin dan Jami'a. jami'an. Sekarang saya tanya jami'an. Jami'an itu isim mushtaq atau isim jamid? Mushtaq. Ustaz, Ustaz. Mushtaq atau jamid? Jami'an. Mushtaq. Mushtaq dari kata apa itu? Jama'a yajma'u. Jama'a yajma'u jami'an, ya, sifat musyabbaha. Yang kita bahas bukan isim mushtaq di sini, tapi isim jamid, yaitu Subatin. subatin. Afwan Ustaz, lagi sakit. Oh iya, syafakillah labas tahun insyaallah. Saya kira sudah tidur dari tadi. Ya, subatin. Ya, subatin. Nah, itu pembahasan kita ya. Di hal dalam bentuk jamid ya. Subatin itu artinya adalah mutafarriqina. Mutafarriqina, secara terpisah-pisah atau berkelompok-kelompok. Famfiru subatin, ya, maksudnya adalah famfiru mutafarriqina, ya, mutafarriqina. Itu perbedaannya. Gitu ya. Nah, itu contoh dari hal dalam bentuk jamid yang ditakwilkan, ya. Jadi halnya ditakwilkan. Berarti nggak harus Lanjut lagi, mansub ya Ustaz? Hah? Nggak harus mansub lagi yang ditakwilkan. Kan Ustaz. mansub. Kan mansub. Mutafarriqin kan mansub. Iya ya Ustaz. Betul Iya, Ustaz. tidak? Iya betul Ustaz. Nah, iya kan? Iya. Ya. Lanjut 203. Wa sahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafun wa qad yaji munakkara. Ya, sekarang kita bahas lagi, sudah kita bahas tentang halnya. Sekarang kita bahas pembahasannya di 203 adalah sahibul hal. Sahibul hal. Sahibul hal. Kaidahnya sahibul hal. Kata penulis wa sahibul halil ladzi taqarrara, dan sahibul hal yang telah tetap, mu'arrafun, ya, yang telah tetap ma'rifahnya. Sahibul hal yang telah tetap ma'rifahnya. Ya, di sini kita bisa dapatkan bahwasanya kaidahnya sahibul hal adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Gitu, ya. Ini kaidahnya hal itu wajib, sahibul halnya wajib isim ma'rifah. Masih ingat isim ma'rifah kemarin? Apa-apa saja isim ma'rifah? Satu, paling atas. Pembahasan ma'rifah dan nakirah. Isim beralif lam. Bukan, itu di bawah itu di bawah itu mu'arraf fi'al. Isim alam. Paling atas dulu. Isim alam. Belum. Masih ada di atasnya lagi isim alam. Isim isyarah. Bukan. Masih ada di atasnya. Isim Domir itu puncaknya, ikhwan. Domir itu puncaknya. Puncaknya itu Allah, ya, Allah. Tapi ya itu di luar pembahasan nahwu, ya, itu sudah jelas, ya. Nah, yang pertama domir, yang kedua apa? Isim isyarah. Bukan isim isyarah. Isim alam. Apa? Alam.
Itu antum harus tahu anunya urutannya. Satu apa tadi? Isim domir. Domir. Damir. Dua, Isim Isim alam. 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 Tiga, Isim alif lam. bukan. Belum. Isim Belum. isyarah. Apa? Isyarah. Isim, Isim mausul. isim isyarah. Isim isyarah. Yang kedua, isim Alif lam. Mausul. isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul namanya al-mubham. Ya, al-mubhamain. Ya, dua isim mubham. Isim isyarah, isim mausul. Kemudian isim apa namanya di bawah setelah isim mausul? Alif lam. Al-mu'arraf bi al. Ya, isim ma'rifah dengan al. Nah, itu urutan kelima. Kemudian urutan berikutnya apa? Isim yang mudhof ke salah satu darinya. Gitu. Nah, coba urutkan satu apa? Domir. 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 Alam. Dua, Isim alam. 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 Tiga, Isyarah. Isim isyarah. syarah. Empat, Isim mausul. Isim mausul. isim mausul. Lima, Ma'rifah bi Mu'arraf al. bi al. Alif lam. mudhof Alam. bil al. Alam. Ya, enam, Mudhof Idofah. Mudhof enam, kepada isim salah isim satu bi dari yang lima sudah mudhof disebutkan. ke salah satu darinya. Nah, itu ya. Itu urutannya. Ustadz, apa pentingnya urutan? Dia akan penting di nahwu berikutnya. Nah, ada efeknya. Ada efeknya ketika antum mengetahui apa namanya? Siapa yang paling ma'rifah. Karena dia akan berpengaruh pada pembelajaran di tingkat lanjut tentang hal itu ya. Ahsan. Nah, bahwasanya kita kembali ke masalah sohibul hal. Sohibul hal harus enam dari itu. Ya, harus satu dari enam itu. Tapi beliau katakan, wa qad yaji'u atau darurat syair wa qad yaji munakkar. Kadang-kadang ya sohibul halnya juga ya dalam bentuk nakirah. Nah, sekali lagi saya katakan ya, nahwu itu cabangnya banyak. Yang percabangannya yang bikin sulit. Tapi kembalikan ke hukum asalnya. Sama tadi saya katakan, hukum asalnya sohibul hal apa? Marifah. Ma'rifah. Tapi ada percabangannya, yaitu kadang-kadang bisa Nakirah. nakirah. Nah, gitu. Itu namanya percabangan. Jadi kembalikan ke kaidah asal, definisi asal. Ya, jangan masuk ke percabangan kalau apa namanya usulnya belum dilupa-lupa. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang datang sohibul hal tersebut dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah. Contohnya adalah siapa tadi? Saya minta diganti-ganti dulu ya. Nur Utami Ulfa. Nur Utami. Nur Utami. Ya, belum dibalas. Coba Ahmad. Ahmad. Bisa didengar Ahmad? Ya. Coba Ahmad dan Ikhwan dibuka surah Al-Baqarah ayat 89. Al-Baqarah 89 Ustaz ya. Iya. Al-Baqarah 89. Mana tuh? Ini tulang. 89. Tulang nggak boleh. Ya. Al-Baqarah ayat 89. Coba. Udah Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya, ulang Falamma dulu. Coba, ulang dulu. dari awal
Ya, ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ya وكانوا من cukup. Artinya sampai dan mahum. setelah sampai kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ulang dulu baca terjemahannya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ahsan. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Sekarang saya tanya, mana halnya Ahmad? Mana halnya ikhwan akhwat? Musaddiqun. Hah? Mana? Musaddiqun. Sadiqun. Musaddiqan. Musaddiqan ya? Musaddiqun. Musaddiqu itu marfu Ustaz. Tuh. Harusnya ini ada dua di situ apa? Apa dalam bentuk jumlah gitu hal Ayat ini? 91, Ustaz. Nah. Ayat 90 bukan. Ayat ke-91 ada bukan ada ya ayat ke-91 ya, ayat ke-91. Ya, ayat ke-91. Kalau di kalau di ini di pembahasannya di sini ya binasi musaddiqan abihi. Jadi disebabkan dengan Suaranya putus-putus ya? Halo, gimana? Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Bagaimana sekarang? Coba lagi Ustaz tadi Sekarang bagaimana? putus-putus. Dicoba dulu Ustaz. Sekarang bagaimana? Sekarang Sudah. coba Sekarang dulu. bagaimana? Jelas insya Allah. Sekarang sudah bagus? Ya. Iya. Iya, Al-Bajuri ternyata musaddiqan itu memiliki dua tanda baca ya. Dua bacaan. Bisa digunakan dinasabkan musaddiqan ya, atau bisa juga dengan di dhammahkan ya musaddiqun. Musaddiqun. Nah, makanya di sini ada dua jenis bacaan ya, dua jenis bacaan. Makanya dikira tadi salah di sini, ternyata memang seperti begitu. Memang seperti begitu dinasabkan di bacaan yang lain. Di bacaan yang lain. Gitu ya. Baik, kalau yang dibahas yang tadi yang ayat ke-91 itu ayat ke berapa? 91 ya? Iya, 89. Ya, wa huwal haqqu ya, ayat 91 ya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Nah, ini juga benar ya. Karena musaddiqan itu mana sahibul halnya di situ? Mana sahibul halnya? Mana sahibul halnya di situ? Huwa. Ustaz. Iya, wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum. Wa huwanya ya, huwa. Dan dialah, huwanya itu kembali ke mana? Huwanya kembali ke? Anzalallahu. Iya, bima anzalallah. Bima anzalallah. Apa yang Allah turunkan ya. Bima anzalallahu. Nah, gitu. Jadi itu adalah pengembalian dari huwanya, pengembalian dari huwanya. Nah, maka itu contoh dari sahibul hal dalam kondisi ma'rifah, yaitu huwanya ya. Huwanya. Wa huwal haqqu musaddiqan, dalam rangka membenarkan ya, membenarkan, yaitu huwanya tersebut membenarkan. Apa huwanya? Yaitu apa yang Allah turunkan. Ya, apa yang Allah turunkan. Maka itu contoh sahibul hal
dalam kondisi apa namanya? Dalam kondisi ma'rifah. Ma'rifah. Di sini ada contoh lagi dari hadis ya, tapi bukan perkataannya Nabi, ini dari riwayatnya sahabat ya, bukan kalimat dari Nabi ya, tapi pembahasan dari hal itu banyak sekali contoh dari Al-Qur'an ya. Contoh dari Al-Qur'an. Baik. Saya kira itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Rencana Tamis cuma karena memang hal cukup detail, jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Tamis juga butuh penjelasan lebih panjangnya. Sebelum kita tutup, ada mungkin yang mau bertanya? Minggu depan libur Ustaz? Setelah apa namanya? Setelah Idul Adha, beberapa harinya kita tetap lanjut. Ya libur ya, karena tanggung sekali. Tanggung sekali. Kalau Idul Adha nih ya kita tetap libur ya. Kalau selainnya tidak. Kenapa? Anti mau libur kah, Ira? Kan ada hari tasyrik kali mau makan-makan Ustaz. Oh, jadi kalau dars tidak bisa makan ya? Enggak, Ustaznya takutnya sibuk diundang makan. Langsung saja nanti. Oke, ada yang lain? Baik, kita cukupkan ya. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan kasihkan jadwal berikutnya karena ini sudah masuk akhir menuju 10 Zulhijjah. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saya dan amalan antum semua. Ya, perbanyak ibadah-ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kalau misalnya kita belum sempat untuk haji, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil kita haji ya. Dan kita haji dan kita bisa ya menangis di depan rumahnya. Dan saya ingatkan juga sama antum semua, hari Sabtu ya, Sabtu insya Allah saya ada kajian live untuk Zulhijjah di mana di Darussunnah, dan saya insya Allah akan kirimkan linknya untuk teman-teman. Jadi bisa diikuti ya kajian linknya hari Sabtu bertepatan hari Tarwiyah. Iya hari Tarwiyah ya. Jadi kalau antum tidak ada kegiatan ya bisa ikuti live streamingnya. Itu pembahasan kitab tapi santai ya, santai. Pembahasannya sudah pernah kita kasihkan ke teman-teman. Iqtidaul ilmi wa al-amal punyanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi kalau teman-teman punya waktu luang bisa bisa diikuti ya. Saya ikuti. Baik, saya kira cukup itu saja. Teman-teman yang yang masuk ke bulan Zulhijjah ini ya supaya dia bisa tahan-tahan sedikit kukunya, rambutnya ya. Nanti pada saat selesai memotong baru dia bisa baru bisa dia potong kuku sama rambutnya. Kemudian teman-teman yang memiliki kelebihan ya atau tidak memiliki uang yang cukup untuk berkurban ya, itu beberapa salaf itu ya mereka saking semangatnya untuk berkurban meskipun tidak punya biaya, mereka itu berkurban hanya dengan seekor ayam ya, dengan seekor ayam. Dari segi sah ya mungkin tidak sah secara kurban, tapi dari segi dari segi niatnya karena mereka miskin tidak ada kemampuannya, maka mereka itu berkurban dengan ayam ya. Sebagaimana Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud saya lupa. Ya mereka itu beliau itu ya berkurban dengan sembelih ayam karena ketidakmampuan untuk beli daging. Saya lupa ya antara Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud saya lupa. Tapi ala kulli hal kalau misalnya kita punya kesempatan lowong maka itu bisa kita berkurban ya, kita berkurban
Kalau ada teman-teman ada di sini suaminya misalnya ya, maka suami yang berkurban, yang lain ikut saja ya, yang lain ikut saja. Gitu. Ya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.